Baik, kita lanjutkan dengan ngaji kitab Lumabul Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi thahirin wa sahbihi ajmain amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad adada ma fi ilmillah sunatan daimatan bidawami mulkillah. Baik, teman-teman jamaah MWCI NU Fukuoka rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita masih diberikan anugerah sehat, diberikan anugerah waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, salah satunya untuk tahlil, doa, pembacaan surah Yasin, dan kita lanjutkan dengan pembacaan kitab Lumabul Hadis. Saya izin untuk share screen dulu. Apa itu? Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Barakallah. Alhamdulillah sehat. Sendiri gimana sih? Ya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sekeluarga sehat semuanya. Ini banyak teman-teman kita yang infected ya, COVID. Jadi teman-teman juga tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari COVID. Amin. Baik, Lumabul Hadis. Apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terlihat ya? Kita lanjutkan. Apa ya? Beberapa kemarin ya? Fadilatil salawat sudah siwang. Iman. 5 ya, 5. Bab 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ridwanullah ta'ala ajmain. Khususan ila musannif hadzal kitab Syekh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi Baik, kita lanjutkan babul khamis. Babul khamis. Bismillahirrahmanirrahim. Babul khamis. Bab yang kelima. Fi fadilatil imani, dalam menerangkan keutamaannya iman. Jadi iman penting banget ya. Ini fondasi kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu iman. Adapun iman itu ma'rifatun. Itu adalah ketahui, dikenal bil qalbi, di dalam hati. Wa qaulun, dan diucapkan bil lisani, dengan lisan. Wa amalun bil arkani, dan diamalkan bil arkani, dengan amalan, dengan perbuatan. Jadi itu apa sih iman itu?
Ya, kita sering sekali beriman, ya beriman. Benar beriman apa enggak? Seperti yang sering saya sebutkan ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Iman kita itu seberapa tebal sih sebenarnya? Ya. Kalau di Quran disebutkan indikator orang beriman itu adalah innamal mu'minuna, sesungguhnya ya. Orang yang mukmin sesungguhnya bukan 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 enggak sesungguhnya ya, bukan etok-etokan. Itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika kita didengarkan atau ketika kita diingatkan dengan Allah, ya, dengar kata-kata Allah, wajilat qulubuhum. Hati kita itu bergetar, ya. Sejuk gitu ya. Nggak malah ambil selimut. Kalau ini musim winter apalagi, wah subuh-subuh dengar azan meskipun HP-nya sudah di apa namanya? Di alarm, matiin lagi ya. Mas Adi, apa kabar? Siapa? Mas Adi, apa kabar? Sehat Mas. Oh, Harus Mas. saya banyak. Alhamdulillah. Jadi seperti ya kita upgrade lah ya, kita perbaiki. Kalaupun iman kita masih segitu nggak apa-apa. Ya, kita nggak boleh meremehkan. Ya. Kita nggak boleh. Bisa jadi kita nanti sebelum meninggal dalam keadaan benar-benar iman. Begitu juga kalau kita melihat orang-orang yang masih kurang solih gitu ya. Kita jangan bangga diri, ujubnya keluar, jangan. Kalau kita bangga diri, ujub diri itu penyakit hati kita dosa. Itu malah kita nggak beriman. Bisa jadi orang-orang yang seperti itu, nakal, kurang soleh, bisa jadi hidupnya nanti husnul khotimah ya. Karena ada hadis tuh ya, pelacur yang semasa hidupnya apa namanya jadi pelacur ya, cuma gara-gara dengan memberikan air minum, ya, melihat anjing yang haus, akhirnya dikasih air minum itu, akhirnya dia masuk surga. Seperti itu. Dan sebaliknya, jadi peluang-peluang untuk kita menjadi nggak soleh itu besar sekali. Makanya kita jangan terlalu bangga ya. Kita tawadhu, kita minta pertolongan Allah ya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita ingat Allah aja, kita minta tolong sama Allah loh ya. Kita tuh nggak berdaya sebenarnya. Jadi doanya salah satu doa yang Allahumma a'inna, ya tolonglah kami ya Allah. Ala dzikrika, untuk senantiasa mengingatmu. La dzikrika wa syukurika, dan untuk syukur bersama kepadamu. Syukur aja juga kita minta tolong ke Allah. Ya. Kita susah sekali, kita dapat banyak nikmat, susah sekali syukurnya. Kita masih punya mata, bisa melihat, ya. Tapi nggak kita gunakan sebaiknya. Baca Quran aja susah sekali. Kita masih punya telinga yang bisa dengar macam-macam, tapi kita nggak gunakan sebaiknya juga. Banyak sekali nikmat. Makanya kita minta tolong Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa bersyukur. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dari golongan orang-orang yang bersyukur ya. Amin ya Allah. Ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan bagus beribadah dan minta tolong untuk senantiasa bisa beribadah dengan baik. Seperti itu. Ini bab kali ini adalah iman. Iman itu adalah ma'rifatun bil qalb. Jadi integrated antara qalb, hati. Biasanya ulama-ulama menyandarkan hati itu dengan hatinya kita ya, jantung. Sebenarnya hati itu bukan di sini ya, di sini tuh jantung ya. Hati itu di atasnya lambung. Nah, kalau orang-orang bilang sakit hati, hatiku sakit, hancur, kurang pas kalau pegang sini. Kalau yang disandarkan pada hati organ ya. Tapi itu sebenarnya bukan seperti itu hanya sandaran saja. Itu sifatnya ruhani, ya spiritual, hati yang dimaksud qalb. Jadi iman itu kita tahu ya, kita kenal dengan hati, kemudian kita ucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi direpresentasikan dengan perbuatan. Ya ini yang susah sekali. Makanya banyak negara-negara Muslim tapi kok nggak Islami. Tapi kalau kita tinggal di Jepang, bukan orang Muslim tapi Islami sekali. Makanya ada guyonan, nanti kalau orang Islam masuk Jepang, nanti kalau orang Jepang masuk Islam, kebalik. Orang Jepang masuk Islam itu udah masuk surganya duluan. Kita orang Indonesia terakhir-terakhir. Ngantrinya terakhir-terakhir.
Golongan Karena mereka carrier. belum masuk Islam aja udah kayak gitu ya. Attitude-nya, integritasnya dan sebagainya. Wah, luar biasa. Bersihnya. Gimana itu? Bersih, Waktunya. tepat waktunya, nggak ngapusinya. Kita Masya Allah. Kita janjian jam 7, setengah 8 baru. Orang Jepang janjian jam 7, jam setengah 7 lebih, udah datang semuanya ya. Itu yang kita perlu contoh itu. Negara yang nggak Islam tapi Islami, Masya Allah. Oh. Tapi yang kita orang Islam malah nggak bisa dibuat contoh. Astagfirullahaladzim. Ya itu sebenarnya soalnya imannya nggak benar ya. Karena iman itu yang sebenarnya iman, kita imannya cuma bisa ngucapin aja. Qaulun bilisan itu pun ngucapinnya nggak sungguh-sungguh ya. Ya hanya ngucapin aja. Iman, iman. Agama apa Islam, Islam. Tapi nggak di tasdiqun bil qalb, nggak dikretekan di hati dan tidak diamalkan dengan arkan perbuatan. Jadi ya sebenarnya bukan iman yang sesungguhnya ya. Jadi kalau iman sesungguhnya kata Rasul itu ada satu package, itu paket antara hati kita ucapkan, kemudian amalun bil arkan dan dikenali dengan hati, diyakini dalam hati. Jadi itu ya, mulut, hati dan perbuatan itu linear, matching, nggak hanya diucapan saja. Jadi seperti itu. Gimana itu? Hadis yang tentang hati itu gimana sih, saya lupa. Inna fil jazati mudghatan ya. Sesungguhnya ada dalam satu jasad kita itu ada satu gumpal daging. Fa idza saluhat saluhal jasadu kulluh, fa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau itu baik, segumpal daging itu baik, maka baik semuanya amal kita. Kalau itu buruk, maka buruk ya amal kita. Kitanya juga buruk. Wahya al-qalb, itu adalah hati. Nah ini juga matching ini. Related kepada hadis yang ini. Karena iman itu selain tasdiqum bil qalb, kita kenali dengan hati, kita yakini, juga harus direpresentasikan dengan perbuatan. Kalau hatinya nggak benar, nggak kurang beriman, maka perbuatannya juga nggak benar, kurang baik. Jadi seperti itu. Lanjut, waqala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu, iman, uryanun, telanjang. Iman itu sebenarnya masih telanjang. Walibasuhu, adapun pakaiannya itu adalah takwa. Ya, takwa. Wazinatuhu, dan hiasannya itu adalah al-haya'u, malu. Wasamaratuhu, dan buahnya itu adalah al-ilmu, ilmu. Jadi seperti itu. Iman itu kurang lengkap masih. Ya, masih telanjang. Nah, pakaiannya apa? Itu adalah takwa. Ya, kalau orang beriman pasti takwa lah ya. Kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih berbuat maksiat, itu artinya kita masih kurang iman. Imannya kurang sempurna. Jadi berat ya sebenarnya. Bisa jadi iman kita itu hanya iman casing, bukan HP. Imannya masih casing tuh. Kelihatannya orang yang beriman, Masya Allah, pakai sopiah, pakai sarung, kayak saya pakai surban, Masya Allah, kelihatannya iman sekali. Belum tentu ya. Kita masih buat dosa apa enggak? Takwanya seperti apa? Karena seperti itu. Pakaiannya itu adalah takwa. Takwa ya, kita ikuti perintah Allah dan jauhi larangannya. Orang kita sholat aja masih nggak benar ya. Sholat itu imaduddin, padahal itu tiangnya agama itu sholat. Lihat aja. Kalau sholat kita nggak benar, pasti nggak benar. Amal-amal kita. Tapi kalau sholat kita udah benar, khusyuk, kita bisa menikmati gitu ya. Kita tunggu-tunggu waktu sholat. Itu bisa lihat aja, kita evaluasi. Nanti representasi amalnya bagus sekali. Kita kan enggak, yang kita tunggu-tunggu itu bukan sholat. Malah kalau ada dengar waktu sholat, Masya Allah, kok udah sholat lagi sih ini? Masya Allah. Itu padahal Allah manggil kita ya. Itu untuk komunikasi. Media dekat-dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu sholat. Kita tunda-tunda, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Pagi-pagi. Dingin-dingin ini juga. Ini evaluasi buat diri saya juga. Enggak hanya teman-teman, saya juga gitu. Susah sekali ini. Dingin-dingin, Masya Allah. Pagi-pagi. Bangun. Padahal subuhnya
agak Jam 6 kurang. jam 6 kurang ya. Jam 6 kurang Iya. lah itu. Kita puasa itu jam 6 kurang masih bisa sahur. Jam 6 kurang. Tapi karena langitnya masih gelap, kita tunda-tunda. Jadi kita perbaikilah ya, kita upgrade, kita tekadkan. Jangan hanya masa depan aja kita, wah masa depan apa? Saya pengen jadi ini, tekad, impian-impian dunia kita bisa Kejar. bertekad. Tapi untuk perbaikan iman susah sekali. Kita harus balik ya. Uang tuh selalu manggil-manggil kita. Ayo kejarlah aku, akan kasihkan uang ini ke kamu. Masa depan juga gitu. Kan kita nggak ngerti masa depan seperti apa ya. Wah, saya pengen 10 tahun lagi saya pengen jadi pengusaha. 5 tahun lagi saya pengen nikah sama perempuan ini. Anaknya orang kaya, anak satu-satunya, bapak ibunya udah mau mati semuanya. Siapa ya? Terus saya mau apa lagi? Iya kalau kekejar. Bisa jadi minggu depan kita mati. Besok pagi kita bisa juga mati, nggak ngerti. Makanya masa depan tuh selalu manggil-manggil kita. Ayo kejarlah, kejar. Sampai dapat. Masya Allah. Kita banting tulang, peras keringat sampai begadang-begadang, kesehatan kita abaikan. Ya. Tapi kalau untuk perbaikan iman susah sekali. Kita harus balik ya. Padahal Allah, kalau kita dekat dengan Allah, dekatilah aku, akan kuberikan segalanya. Kalau kata Allah. Kalau kita kebalik, kita yang kejar-kejar dunianya, belum tentu Allah akan ridho. Jadi masa lalu, masa depan tuh nggak usah dipikirkan. Kita amalkan aja, kita maksimalkan apa yang ada di sekarang, apa yang ada di depan mata kita, apa yang ada kita kerjakan sebaiknya. Masalah besok kita mau jadi apa, ya, rezekinya kita seperti apa, kita Pasrahin saja. tawakal ala Allah. Iya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu ayat 1000 dinar. Amalkan teman-teman ya, yang ada di apa itu teks istighosah ada di situ. Ada satu amalan itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau yang pengen kaya amalkan itu. Itu ayat 1000 dinar. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innahu huwa baligh amri. Qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Jadi gitu. Wa may yattaqillah, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Maka Allah akan menjadikan jalan keluar bagi kita. Kalau kita yang sumpit, suntuk, banyak sekali masalah. Kita misalkan nggak bahagia, kurang. Bisa jadi kita kurang takwa. Padahal Allah kalau kita udah bertakwa, ya ja'allahu makhraja. Ya Allah akan jadikan. Itu yang janjiin Allah, bukan makhluk ya, bukan saudara kita, bukan orang tua kita, teman-teman kita, bukan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ya ja'allahu makhraja. Ya. Fi'il mudhari ya, akan menjadikan jalan keluar bagi kamu sekalian. Wah, amalkan itu. Ya dibaca setelah sholat atau minimal setelah subuh dan setelah maghrib atau setelah isya. Pokoknya sebelum tidur lah kita bentengi diri kita. Setelah bangun tidur juga kita proteksi diri kita dengan amalan-amalan tersebut. Wazinatuhu dan hiasannya iman itu adalah haya, malu. Wasamartuhu dan buahnya adalah ilmu. Lanjut, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la imanah, tidak ada iman liman la amanata lahu. Liman bagi orang-orang, la amanatah, yang tidak amanah lahu baginya. Jadi tidak ada orang tidak ada iman bagi orang-orang yang tidak amanah. Salah satu representasi ya, orang yang beriman itu pasti amanah. Kita dikasih jabatan amanah, dikasih kepercayaan gini amanah, tidak korupsi, tidak ngapusi KKN dan sebagainya. Itu kelihatan ya. Jadi kalau orang seperti itu berarti imannya kurang sempurna, kurang tebal. Meskipun orang-orang tersebut ngaku muslim yang baik, saya orang yang soleh. Orang soleh kok ngaku-ngaku.
Biasanya yang ngaku-ngaku itu malah nggak sesuai dengan akuannya itu. Kalau kata Prof. Renal Kasali itu kemarin saya lihat YouTube-nya, gimana itu? Kalau orang jadi itu malah whisper, berbisik. Tapi kalau yang baru-baru malah screams, dia malah teriak. Ini loh aku punya ini, aku punya. Lihat orang kaya-kaya itu yang udah punya duit, bener-bener kaya ya. Nggak mungkin mereka dipamer-pamerkan, nggak mungkin mereka menunjuk-nunjukkan. Karena yang dicari adalah privacy, comfort, nyaman, kenyamanan, privasi dan sebagainya. Tapi kalau orang yang baru-baru, yang baru kaya atau baru jadi pengusaha atau baru jadi YouTuber gitu, diperlihatkan semuanya. Itu kaum milenial biasanya. Dilihat-lihatin semuanya. Seakan-akan yang paling yang paling banyak duitnya, yang paling bisa segalanya, itu malah pengen dilihat orang. Nah itu juga berlaku ini. Kalau kita sudah benar, sudah bagus agamanya, biasanya malah tawadhu, nggak mau diperlihatkan. Wali-wali itu malah nggak mungkin ya diperlihatkan, malah dia istighfar kalau disanjung sama Allah. Oh, Masya Allah, orang ini alimnya. Oh, orang ini pinternya. Kalau kita tambah seneng ya. Kepala kita gini, bercabang. Hati kita, oh iya ini aku, pinter. Gitu. Tapi orang-orang yang, apalagi wali ya, orang sufi malah mereka istighfar. Masya Allah. Astagfirullahaladzim gitu ya. Itu peluang untuk menjadikannya jadi gak soleh lagi. Karena dipuja orang, dia muncul ujubnya. Oh, saya bangga diri, saya senang nih dipuja orang. Masya Allah. Itu jadi kita menuhankan kepintaran kita. Tidak lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita jangan senang ya. Kalau dipuja-puja, biasa aja lah. Dipuja biasa, dibenci juga biasa. Kalau kata Gus Dur, orang yang masih terganggu sama cacian atau dengan pujian orang lain, itu hamba yang masih amatiran. Kita masih belum menjadi hamba yang berkualitas. Nah, kalau ada orang, teman ataupun siapa yang nyakitin kita, biasa aja. Orang itu makhluknya Allah. Tempatnya salah juga. Saya pun juga gitu misalkan gitu ya. Saya pun juga pasti punya potensi untuk menyakiti orang lain. Jadi biasa aja. Dipuji juga gitu, jangan terbang. Santai aja. Susah tapi seperti itu. Kita dapat uang sama kehilangan uang, kalau bisa sama aja rasanya. Jangan kalau dapat uang, senangnya minta ampun, kehilangan nangis. Tapi itu susah. Kayak kita tuh masih susah. Otak kita itu Masya Allah masih dunia semua ya. Sholat pun aja kita nggak ingat Allah ya. Allahu Akbar. Waduh, ingatnya saya setelah ini pengen ngerjakan ini. Apa yang belum selesai ya. Itu setannya luar biasa. Saya juga heran kadang-kadang ya. Kalau kita sholat itu kita dunianya malah ingat semuanya. Tapi kalau nggak sholat kita lupa. Waktu sholat kita malah ingat. Ini belum selesai, ini belum selesai. Nggak bertepi seakan-akan urusan dunia itu. Astagfirullahaladzim. Kita banyak-banyak istighfar. Lanjut. Waqala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu, tidak beriman. Siapa? Ahadukum, salah satu di antara kamu sekalian, hatta yuhibba, hingga mencintai li akhihi, kepada saudaranya, ma yuhibbul nafsihi, seakan-akan atau seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, salah satu tanda orang yang beriman juga seperti itu. Namanya sudah beriman ya. Believers. Kita udah percaya. Jadi kita mencintai orang lain sama dengan mencintai diri kita sendiri. Ini juga berat sekali. Kita kalau egonya manusia itu juga ego ya susah sekali ya. Kalau ada kesempatan, saya dulu. Baru kalau saya punya nikmat lebih, kasihkan ke orang, sisa-sisa. Padahal nggak seperti itu ya. Konsep berbagi dalam Quran itu nggak seperti itu. Sharing. Lang tanalul birra
hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, lang tanalul birra. Kamu itu tidak akan mendapatkan kebaikan. Lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dia kamu menginfakkan hingga kamu berbagi, ya, sharing. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Apa-apa yang kalian cintai. Itu. Kalau kita sedekah 1.000 rupiah misalkan, kita rasanya di hati itu 1.000, nggak ada apa-apanya. Ya udah, itu sebenarnya bukan konsep berbagi dalam Islam. Ya. Lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai yang benar-benar kita cintai. Misalkan sedekah berapa? 1 juta. Wah, 1 juta ini eman-eman nih. Nah, emannya itu, ya, kalau kita udah ngerasa eman-eman, nah itu tuh namanya baru dinamakan dengan berbagi sedekah. Bukan berbagi udah baju yang nggak kepake, uang sedikit, itu mah nggak ada rasanya di hati kita. Itu bukan berbagi yang sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Waqala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu iman fi sadril mu'min, di dadanya orang mukmin. Bentar, wait. Baterainya habis ini. Video. Wait. Tidak ada om. Minta di itu. Listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu, adapun iman itu fi sadril mukmini, ya, di dalam dadanya mukmin. Wala yatimul imanu, dan tidak sempurna itu iman illa bitamamil faraidi, kecuali dengan menyempurnakan ibadah-ibadah fardu, wasunani, dan ibadah-ibadah sunnah. Bentar ya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Itu ya, al-imanu, iman itu fi sadril mukmin, di dadanya mukmin atau hatinya mukmin. Wala yatimmu, dan tidak sempurna apa al-imanu iman illa bitamamil faraidi, kecuali dengan menyempurnakan ibadah-ibadah fardu, wassunani, dan ibadah-ibadah sunnah. Wala yafsudu al-imanu, dan tidak rusak itu iman illa bijuhudil faraidi wassunani, kecuali dengan merusak ibadah-ibadah fardu dan ibadah-ibadah sunnah. Faman, dan siapa orang nakoso, mengurangi faridotan, ibadah-ibadah fardu, bighairi hujudin, dengan tanpa bighairi hujudin apa? Tanpa mengingkari
mengingkarinya, uqiba, maka disiksa alaiha kepadanya. Waman, dan siapa orang atamma yang menyempurnakan al-faraidah, ibadah fardu, wajibat, maka wajib lahu baginya al-jannatu, jannah. Jadi itu ya. Iman itu di hatinya orang mukmin. Dan iman itu masih nggak sempurna kecuali dengan menyempurnakan ibadah-ibadah fardu dan sunnah. Jadi seperti itu. Ya nggak cukup ibadah-ibadah fardu, juga harus dilengkapi dengan ibadah-ibadah sunnah supaya iman kita sempurna. Jadi memang gitu ya, kalau kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah gitu. Kayak puasa tadi, misalkan Rajab dan puasa Kamis. Itu rasanya iman kita itu terupgrade. Naik gitu ya. Naik. Tapi kalau kita melakukan dosa, yafsudu iman ya, kita rusak iman kita dengan cara tidak takwa ya. Melanggar perintah-perintah fardu dan sunnah. Itu kalau kita biarkan iman kita tuh drop. Ya terjun. Makanya itu kita harus kuat tuh. Ya, kayak kita level-level kayak kita itu kita harus gempur tuh. Ya, iman kita itu harus kita proteksi terus dengan cara melaksanakan ibadah-ibadah fardu dan ibadah-ibadah sunnah. Sholat tahajud, sholat duha, sedekah, puasa dan sebagainya. Itu sebisa mungkin ayo kita amalkan sekuat kita. Baca Quran, istighfar, zikir dan sebagainya. Ibadah-ibadah seperti itu kita harus gempur supaya iman kita semakin tebal. Kalau kita sudah semakin naik, ini maaf ini anjing. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu ya, intinya kita harus tingkatkan, emphasize diri kita untuk ibadah-ibadah fardu dan ibadah-ibadah sunnah supaya hasilnya iman kita semakin tebal. Kalau iman semakin tebal, nggak mungkin kita melakukan maksiat. Udah percaya ada Allah Subhanahu wa taala setiap hari melihat kita, mengawasi kita, mau berbuat dosa. Nggak mungkin ya. Jadi kalau imannya udah kuat, kita lebih sulit melakukan dosa. Nanti udah level-level naik lagi, kita udah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Levelnya udah cinta, itulah level para wali ya. Para sufi, para nabi. Kalaupun kita nggak bisa kayak nabi, ya paling nggak kita berusaha dari situlah, sebisa kita. Jadi seperti itu. Waman atamal faraidah, siapa orang yang menyempurnakan ibadah-ibadah fardu, ibadah fardunya sempurna, maka wajib lahu baginya al-jannatu, jannah. Yes, jannah. Mungkin satu hadis lagi ya. Ya, udah nggak kondusif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu iman la yazidu, tidak naik, wala yang kusuk, dan tidak berkurang. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Oliwan. La yazidu wala yang walakin, tetapi lahu baginya haddun, batas. Ya. Jadi iman itu sebenarnya enggak berkurang dan enggak naik, tapi ada dalam satu batas atau range tertentu ya. Maksudnya ta'rifu Bismillahirrahmanirrahim.
Only. Yes, just a moment. Only one hadis. Just a moment, just a moment. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hadis lagi ya. Ai maksudnya ta'rifu bidzikri. Mengetahui ya, mengenal bidzikri dengan zikir afrodi furu'il imani, masing-masing cabang iman. Fa'in jika nakoso berkurang fa fi haddi. Sebenarnya itu adalah batas iman terbawah kita. Jadi ada batas bawah, ada batas atas. Iman itu seperti itu, bukan naik, bukan turun, tapi ada batasnya, batas atas dan batas bawah. Gitu. Wa aslu dan pokoknya iman itu syahadat Allah ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wahduhu la syarikalah, satu-satunya ya, la syarikalah, dan tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Muhammad Nabi Muhammad abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah. Wa iqamus shalah, dan mendirikan salat, wa itauz zakah, dan menunaikan zakat, wa saumu Ramadan, dan menunaikan salat puasa Ramadan, wal hajju, dan haji, wa ghuslul janabati, dan mandi janabat. Faman, dan siapa orang zada yang tambah fi hadihi, pada batasnya, zadat, maka bertambah hasanatuhu, kebaikannya. Waman, dan siapa orang nakoso berkurang fihi, di dalamnya, fafihi, maka fihi, di dalam batasan iman tersebut. Jadi itu ya, intinya iman kita itu ada batas atas, batas bawah, nggak naik nggak turun ya. Naik turun itu seperti apa, itu ada batasnya sebenarnya. Jadi imannya orang ini range-nya segini, misalkan 80 sampai 100. Iman saya levelnya masih 20 sampai 40, jadi beda-beda. Naik turunnya itu sampai ada range-nya, ada batas atas, ada batas bawahnya. Jadi seperti itu. Ya, siapa orang yang zada fi hadihi, siapa orang yang tambah levelnya, batasnya, maka kebaikannya juga bertambah. Begitu juga dengan kurangnya. Jadi itu menandakan level kesulian kita. Mungkin itu saja teman-teman ya, mengaji malam ini, karena ini anak-anak saya sudah nggak kondusif. Habis ini minta tidur. Ini kalau saya nggak ikut tidur nggak mungkin tidur mereka. Mungkin itu saja ya, cukup sekian ngaji pada malam hari ini. Kita lanjutkan insya Allah minggu depan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Dan menambah mempertebal keimanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau apa